Halo sobat anime, kita hapus lagi dah Feng Hao-nya. Wah gila nih, Feng Hao terus, push terus sampai habis. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Feng Hao memenangkan pertandingan melawan perwakilan dari Akademi Sebelah, membuat dirinya kini mendapatkan banyak poin kontribusi. Dan tentunya itu cukup mantap. Sedangkan di sisi lainnya, di sebuah aula milik seorang tetua, atau lebih tepatnya kepala sekolah dari Akademi Sengtian, dia pun mendapatkan beberapa kunjungan. Dan yang datang itu adalah beberapa orang tua. Mereka datang untuk memberikan sebuah hadiah, di mana mereka juga berujar, Tuan Wang, Akademi Sengtian sungguh sangat luar biasa, ucap dari orang tua ini. Yang membuat kepala sekolah dia berujar, "Hei, apa yang kalian bicarakan? Apakah maksud kalian adalah Feng Hao?" Aku sudah tahu dan terima kasih telah memberitahuku, ucap dari orang tua itu yang cukup dingin. Tapi di sini kepala sekolah yang melihat orang-orang tua ini tetap diam nggak ngapa-ngapain, membuatnya bertanya, "Hei, ada apa? Mau apa kalian?" Ya, di sini salah seorang tetua dia berujar, Tuan Wan, kita adalah teman dekat dan kita telah berteman cukup lama. Jadi, lihat modus orang tua itu membuat kepala sekolah dia berujar, ada apa? Jadi kau datang untuk mengambil siswaku kah? Ya, itu benar, ucap tadi mereka. Di sini mereka juga meletakkan masing-masing hadiah, dan ini adalah hadiah yang cukup luar biasa untuk kepala sekolah, dan itu membuat kepala sekolah yang melihatnya dia juga cukup terkejut. Wow, hadiah ini? Ini adalah hadiah untuk Anda. Dan seperti yang Anda tahu, kami para tetua dan kami membutuhkan para murid. Dan aku menginginkan seorang murid yang bernama Xiandong. Dia memiliki sebuah kemampuan yang sangat cocok untuk diriku. Ya, betul. Kalau untuk aku, kalau aku pingin Yankin, dia adalah murid yang cukup luar biasa dan aku ingin melatihnya, ucap orang tua ini. Sedangkan untuk si botak dia berujar, Lan Er, aku pingin Lan Er, aku ingin melatihnya, ucap dari Pak Tua botak. Dengar hal itu membuat orang tua ini dia berujar, jika aku menyetujui permintaan kalian, apakah hadiah-hadiah ini untuk diriku? Ucap dari kepala sekolah. Ya, tentu saja. Ketika Anda menyetujuinya, kami akan memberikan hadiah ini untuk Anda, ucap orang-orang tua itu yang membuat kepala sekolah langsung bungkus aja. Yap, aku setuju. Baik, terima kasih kepala sekolah telah memberikan kami jalan. Ya, aku cuma setuju doang. Tapi untuk para murid-murid itu, kalian tahu kalau mereka ada di bawah pengawasan dari seorang instruktur. Dan kalian harusnya tahu, kalian harus mendapatkan persetujuan juga dari instrukturnya. Dan instruktur mereka adalah Liu Chanyan. Ya, kalian harus bertanya dengan dia dulu, ucap dari orang tua ini. Yang membuat para orang tua lainnya, mereka pun kesel. Apa? Wan Huang, kau dasar rubah tua. Kau telah mengambil hadiah kami dan kau mengatakan kalau mereka adalah murid-murid dari Liu Chanyan, dan kau harusnya tahu kalau Liu Chanyan dia sangat sulit untuk melepaskan muridnya. Ya, aku tidak peduli dan terima kasih atas hadiah yang telah kalian berikan. Ucap dari orang tua itu yang membuat para orang-orang tua bertiga itu mereka pun kesal, tapi tetap mereka tidak dapat berbuat apapun. Sedangkan di sisi lainnya, di Akademi Sengtian saat ini Feng Hao dia sedang berkultivasi dan meminta kepada master kecil untuk mengajarinya teknik khas seorang kultivator ranah sain. Tapi di sini master kecil dia mengatakan, tidak perlu. Saat ini kau tidak perlu menggunakan teknik itu. Karena jika kau ingin mempelajari teknik itu, setidaknya kau harus ada di ranah sain tingkat 3. Jika seperti itu, dan aku bertemu dengan mereka yang ada di ranah sain tingkat 3 di dalam pertandingan itu, bukankah ini akan sangat menyulitkan untuk kita, Master? Ucap dari Feng Hao. Tidak juga sih. Tapi di sini masa kecil dia lebih menyarankan agar Feng Hao fokus aja dengan latihan yang telah dia siapkan, dan untuk teknik pemanggil kodam nanti aja, ucap dari master kecil. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun menuruti apa yang diucapkan oleh master kecil. Yup, bagus nah. Namun di sela-sela mereka sedang berbicara, tiba-tiba pintu kamarnya ada yang ngetok, yang membuat kini master kecil ya kembali masuk ke dalam tubuh Feng Hao. Dan yang mengetuk pintu kamarnya ternyata adalah rekan-rekannya ini yang datang untuk memberikan semangat untuk Feng Hao. Terima kasih atas semangat yang telah kalian berikan. Dan untuk di turnamen nanti aku akan melakukan yang terbaik, ucap dari Feng Hao. Dan setelahnya beberapa saat kemudian, kini instruktur Liu dia pun mengumpulkan semua para murid-muridnya dan dia mulai mengabsen satu demi satu. Dan ketika dia memanggil nama Feng Hao, di sini Feng Hao pun datang dan absen. Feng Hao hadir. Nah, ternyata kau masih berani untuk datang, ucap dari instruktur Liu sembari menyentuh pala Feng Hao. Elus sebelum disundul. Buset dah tuh.
Ya, di sini Instruktur Liu dia juga mengatakan kepada mereka semua kalau sudah ratusan tahun Akademi Sengtian, pihak umat manusia selalu aja kalah di dalam kompetisi ini. Dan kali ini adalah tugas kalian sebagai generasi terbaik untuk dapat memenangkan turnamen ini. Ucap dari Instruktur Liu. Aku meminta dari kalian semua dan aku tidak ingin kalian menyia-nyiakan bakat yang kalian miliki. Dan aku meminta kepada kalian membawa sebuah kebanggaan dan juga kemuliaan ke Akademi Sengtian kita ada sekarang. Dapatkan kembali kehormatan itu. Ucap dari Instruktur Liu yang membuat murid-muridnya mereka pun bersemangat. Maka dari itulah kini sudah saatnya bagi kita. Ayo kita berangkat. Ucap dari Instruktur Liu. Maka dari itulah kini mereka menggunakan sebuah arai untuk dapat pergi menuju aula pertandingan. Dan setibanya mereka di aula pertandingan, kini mereka dapat melihat beberapa orang-orang yang berasal dari kuil sebelah, mansion sebelah. Tapi melihat perwakilan dari Akademi Sengtian, membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mencibirnya. Karena mereka melihat kekuatan dari Akademi Sengtian sungguh sangat menyedihkan. Hanya ada 2 orangnya setelah mencapai Rana Sain tingkat 2. Dan sisanya hanya kroco-kroco. Dan itu membuat senior Long yang mendengarnya dia kesal dan tidak terima. Dan itu membuat dirinya sempat terprovokasi juga dengan bocah ini lagi cuy. Tapi tiba-tiba saja ketika mereka sedang ribut sendiri, datang seorang tetua yang berujar, "Diam!" Dan orang tua itu yang berujar adalah seorang tetua yang datang bersama dengan pria SI itu, yang membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, anak itu bukankah aku seperti pernah melihatnya di mana ya?" Ucap dari Feng Hao. Dan itu membuat senior Shi dia berujar, "Hei, kalau tidak salah kau bertemu dengannya ya di saat di makam Saint Zantian. Ya, kita pernah melihatnya bersama-sama di tempat itu di saat kita bertemu pertama kali." Benarkah? Jadi jangan-jangan kristal itu aku mendapatkannya dari dia? Ya, itu benar. Ucap dari senior Shi dan orang itu bernama Leng Yushen. Di mana senior Shi dia juga mengatakan kalau bocah biru itu adalah kartu as dari akademi sebelah yang berasal dari dunia bawah atau mansion Jianho. Ya gitulah. Waduh, gue lupa namanya. Ya pokoknya itulah. Di sini untuk bocah biru ini ketika dia melihat Feng Hao dia berujar, "Hei, jadi kau ada di tempat ini juga." Dan untuk Feng Hao dia pun tahu kalau bocah ini pasti dia menyinggung kristal yang telah dia ambil tempo hari. Maka dari itulah bocah ini dia kesal dan itu membuat Feng Hao dia berujar, jadi apakah kau masih menyinggung tentang kristal itu? Kristal itu telah hilang dan dia kembali ke makam Saint Zantian. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia kesel. "Kau, apa kau katakan? Apakah benar-benar benda itu telah kembali ke makam Saint Zantian?" Iya, betul, udah sampai sana lagi. Dia balik ke tempat pemiliknya. Ucap dari Feng Hao, dan aku tidak memilikinya. Dan kau bisa memeriksaku jika kau tidak percaya. Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini kesal dan dia mencoba untuk meraih Feng Hao. Tapi begitu dia ingin menyentuh Feng Hao, dihentikan oleh Instruktur Liu. Di mana dia berujar, "Hei, bocah, apakah kau ingin bertanding di tempat ini?" Ucap dari Instruktur Liu yang merenggut tangannya. Dan ternyata genggaman cengkraman dari Instruktur Liu terlalu kuat, membuat dirinya sampai gemetar cuy, gemetar ketakutan. Tapi di sini bocah biru itu dia juga diselamatkan oleh instrukturnya yang berujar, "Hei, ini adalah Akademi Sengtian. Apakah kau ingin melakukan sesuatu kepada muridku?" Tidak ada apa-apa. Aku cuman ingin dekat aja dengan dia. Ya biasalah, aku menyukai orang yang cukup tampan. Ucap dari Instruktur Liu yang pura-pura. Sedangkan untuk King R dia bertanya kepada Feng Hao, "Lihat orang itu, siapa dia?" Ucap dari King R merujuk kepada salah seorang pria yang baru saja datang yang memiliki mata putih. Melihat orang itu, di sini Feng Hao dia juga berujar, orang itu dia memiliki esensi iblis. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh master kecil, di mana dia berujar, "Hei bocah, dia adalah pemilik tubuh ilahi yang berasal dari dunia bawah. Sepertinya dia adalah pemilik tubuh ilahi dari klan Shura." Ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao dia berujar, "Apa? Jadi dia adalah kartu as dari Akademi Asura?" Ucap dari Feng Hao.
Maka dari itulah kini beberapa saat kemudian kini para murid-murid dari setiap akademi mereka pun berdiri berbaris di depan sebuah aula di mana master kecil yang ada di tempat ini bersama dengan Feng Hao dia dapat melihat kalau ternyata tempat ini dipenuhi oleh para bakat-bakat yang cukup OP lah. Edan. Dan sepertinya turnamen kali ini cukup menarik, ucap dari master kecil. Sedangkan untuk orang-orang lainnya yang sebagai penonton datang ke tempat ini, mereka pun yakin kalau Akademi Sengtian, pihak umat manusia pasti mereka akan kembali mendapatkan posisi terakhir, posisi paling buncit seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan itu membuat senior Long dia kesal. Dasar mereka meremehkan kami. Namun tak lama setelahnya kini muncullah beberapa orang yang muncul dari dalam aula utama. Dan orang yang datang itu adalah 3 orang master kuat yang terdiri dari 3 mansion utama. Selain itu juga kini muncul beberapa orang lainnya lagi yang datang dari distorsi ruang. Dan mereka yang datang itu membuat senior Shi yang melihatnya dia pun tahu kalau yang kali ini datang adalah orang-orang yang berasal dari Akademi Racun dan juga Akademi dan juga Akademi Bintang Selatan. Tapi untuk Feng Hao dia tidak peduli dengan mereka semua karena saat ini fokus dari Feng Hao adalah satu ke arah Akademi Racun. Karena saat ini dia dapat melihat Qin Nu dan juga Meng Er ada bersama dengan orang itu. Dan itu jelas membuat Feng Hao dia terkejut. Apalagi saat ini Qin Nu dan juga Meng Er malah didekati oleh seorang pria tampan lainnya pula yang membuat Feng Hao dia berujar, siapa orang itu? Dan melihat hal itu di sini master kecil dia berujar, nah sepertinya orang itu dia memiliki kemampuan yang cukup bagus dan sepertinya kali ini benar-benar akan menarik. Tapi untuk Feng Hao dia pun tetap kesal lihat bininya dekat-dekat dengan seorang pria lainnya. Tapi untuk Qin Er yang sadar ada akademi sebelah yaitu Akademi Kek, dia berujar, lihat Feng Hao, itu ada Xu dan juga si Ren. Tapi tidak adanya respon dari Feng Hao membuat Qin Er dia berujar, Feng Hao, ada apa? Karena saat ini Feng Hao dia hanya fokus melihat ke arah Meng Er dan juga Qin Nu. Dan untuk Meng Er sendiri saat ini ketika dia melihat Feng Hao, dia berujar, ibu lihat paman itu tampaknya dia sangat familiar, ucap dari Meng Er yang membuat Qin Nu dia berujar, hei nak, jangan dekat-dekat dengan orang asing, itu nggak bagus, kita nggak kenal orang itu, ucap dari Qin Nu yang membuat Feng Hao dia apa? Dia tidak mengenalku. Qin Nu, Meng Er, dia tidak mengenalku, ucap dari Feng Hao. Tapi melihat Qin Nu yang juga Meng Er yang mengalihkan atau mengabaikan dirinya membuat Feng Hao pun sedih. Dan itu membuat ciwi-ciwinya yang lainnya mencoba menghibur Feng Hao, membuat Wan Xin dia berujar, Feng Hao jangan khawatir, mungkin saat ini senior Qin Nu dia sedikit marah dengan dirimu, jadi tenanglah, kami akan membantumu untuk meyakinkan dia, ucap dari Wan Xin coba untuk menenangkan hatinya Feng Hao. Dan karena saat ini semua para peserta ujian dari akademi-akademi sebelah-sebelah sana sini telah berkumpul, membuat orang tua ini sebagai pimpinan yang ada di tempat ini dan sebagai tuan rumah dia pun secara resmi akan membuka acara turnamen ini. Sekarang aku akan membuka turnamen akademi ini dan secara resmi turnamen ini segera dimulai, ucap dari orang tua itu. Tapi kembali lagi nih, untuk Feng Hao dia tetap tidak peduli dengan apa yang sedang mereka bicarakan itu karena saat ini fokusnya tetap kembali lagi kepada anak dan juga istrinya yang saat ini terus mengabaikan dirinya. Tapi di sini Feng Hao yang melihat Qin Nu dan juga Meng Er berjalan ke arah lainnya membuat dirinya jalan mendekati mereka dan berujar, Qin Nu, aku Feng Hao, kenapa kau tidak berbicara denganku? Apakah kau tidak mengingat diriku? Ucap dari Feng Hao kepada Qin Nu. Bahkan di sini Feng Hao dia juga berujar, Meng Er kecil, ini ayah. Apakah kamu tidak mengenal ayahmu? Ucap dari Feng Hao yang cukup sedih. Tapi untuk kedua teman yang Feng Hao yang melihat Feng Hao bersikap seperti itu membuat dia berujar, aku tidak menyangka kalau ternyata Feng Hao telah memiliki seorang putri. Dia cantik sekali. Dan itu apakah istrinya? Ucap dari senior Long. Tapi untuk senior Shi, bocah ini lagi-lagi banyak ceweknya cuy. Waduh. Tapi untuk Feng Hao sendiri ketika dia sedang berbicara dengan istri dan juga anaknya, ada seorang pria yang datang mencoba menghentikan dirinya, di mana orang itu dia berujar, hei siapa kau? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu? Siapa orang ini yang membuat Feng Hao dia berujar, aku adalah Feng Hao dan aku berasal dari Akademi Sengtian dan mereka adalah anak dan juga istriku, dan kau siapa? Ucap dari Feng Hao. Mendengar hal itu membuat orang ini dia tertawa. Murid dari Akademi Sengtian. Hei, apakah kau benar-benar mengenal mereka?
Di mana dia juga berujar, "Ha, Kinu, apakah benar kau mengenal dia?" Ucap dari pria itu yang membuat Kinu dia berujar, "Entahlah, aku juga tidak tahu. Perasaan aku tidak pernah bertemu dengannya." Ucap dari Kinu yang membuat Feng Hao dia shock. Apa? Bagaimana mungkin? Kinu, apa yang salah dengan dirimu? Kenapa kau tidak mengenalku? Dan kenapa Meng Er juga tidak mengenaliku? Ucap dari Feng Hao yang membuat pria ini dia datang dan langsung memutusnya. "Hei nak, kau lihat? Dia tidak mengenalnya dan sepertinya kau telah menyalahgunakan posisimu sebagai seorang murid dari Akademi Sengtian dan kau ingin mencoba menyerebut wanitaku dari Akademi Racunku. Kau sungguh tidak tahu malu." Ucap dari pria itu, dan itu juga dibenarkan oleh murid-murid dari Akademi Rakon. Ya, Rakon aja kita ganti ya. Waduh. Di sini Feng Hao yang mendengar bocah ini dia mendeklarasikan kalau Kinu dan juga Meng Er adalah tunangannya. Kinu maksudnya tunangannya, Meng Er anaknya gitu. Di sini membuat Feng Hao tentunya dia shock. Istrinya dijadikan tunangan orang lain, tentunya membuat Feng Hao pun kesal. Tapi di sini Feng Hao pun yakin kalau pasti orang-orang dari Akademi Rakon itu mereka telah melakukan sesuatu kepada putri dan juga istrinya. Dan itu membuat Feng Hao dia pun murka dan ia ingin langsung menghajar orang itu yang berani-beraninya mengusik istri dan juga anaknya. Tapi begitu Feng Hao dia ingin melepaskan serangan, bam! Ia malah ditonjok sama master kecil. "Hei, apa yang kau lakukan? Kau masih belum memahami situasinya kah? Kenapa kau bertindak terburu-buru?" Ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao dia berucap, "Master, ini bagaimana Kinu dan juga Meng Er dapat berakhir seperti ini, Master?" Ucap dari Feng Hao yang membuat master kecil dia berujar, "Nah, sepertinya yang aku lihat anak ini, mereka pasti telah kena sebuah efek dari rakon yang mereka gunakan dan itu membuat mereka sampai kehilangan ingatannya." Siap dari master kecil yang membuat Feng Hao terkejut. Terkena sebuah teknik? "Master, apakah kau punya nangkalnya?" Tanya dari Feng Hao. Tentu saja, kau kan punya Pharmakop." Ucap dari master kecil. "Kenapa kau tidak membuatnya sendiri?" "Oh iya." Dengar hal itu membuat Feng Hao pun baru sadar kalau dia adalah seorang alkemis surgawi dan dia juga memiliki Pharmakop terbaik yang ada di dunia ini. Wah, betul juga pikir dari Feng Hao. Tapi di sini ketika Feng Hao dia sedang berbicara sendiri dengan master kecil, membuat seorang master dari Akademi Rakon dia pun datang dan langsung repet ke arah Feng Hao dan dia berujar, "Hei kau, siapa kau berani-beraninya datang dan mengancam murid dari akademiku?" Ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao pun sadar kalau sepertinya orang tua inilah yang telah mengusik putri dan juga istrinya, dan jelas ini akan membuat Feng Hao murka nantinya dan akan menuntut balas. Tapi itu semua akan dibahas di part selanjutnya aja, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.